Pak Haswandi, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dengar nama Bapak lewat beberapa pemberitaan media Pak ya. Mungkin mulai dari masa Bapak di pengadilan tingkat bawah ya. Ya perkara-perkara yang ditangani kadang-kadang menarik Pak ya. Bapak sekarang menjabat sebagai Panitera Muda Panitera Muda Perdata Khusus Pak. Ya, benar Pak. Sudah berapa lama Pak? Lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Berarti sebelum itu apa Pak ya? Sebelum di Panmur Perdata Khusus, saya bertugas sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis di Ditjen Badan Peradilan Umum. Oke, berarti Bapak menjabat sebagai Panmut Perdata Khusus bisa dikatakan selama pandemi ini Pak ya, melanda kita Pak ya? Ya, saya dilantik April 2020, Prof. Oke, yang saya mau tanyakan Pak, ini sejak pandemi ya, terutama kemudian ketika pandemi mulai menimbulkan permasalahan dalam ekonomi nasional gitu. Banyak bermunculan diskusi, kemudian ulasan, analisis mengenai keadaan memaksa. Bapak bisa jelaskan kepada kami semua di sini apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam hukum perdata, Pak? Overmah ya Pak maksudnya. Nah, keadaan memaksa di sini adalah bagaimana suatu keadaan yang di luar dugaan, termasuk di luar daripada dugaan para pihak yang mungkin mengadakan kontrak dan perjanjian, yang mempunyai efek yang luar biasa, terutama terhadap kinerja daripada perusahaan-perusahaan mereka. Mereka yang biasanya bisa memprediksi tentang laba dan rugi, akibatnya yang terjadi bukan laba dan rugi saja. Akibatnya tentu banyak dia melakukan perampingan daripada perusahaan. Mulai dari usahanya yang diperkecil, kemudian dengan merumahkan daripada pegawai. Nah, ini yang saya lihat tentu tidak terlepas kepada kemudian faktor hukum. Perusahaan-perusahaan yang punya utang tentu akan sulit membayar hutangnya. Perusahaan-perusahaan yang punya karyawan tentu juga akan sulit untuk membayar gaji daripada karyawan. Oke, sebelum ke sana Pak, boleh saya kasih pertanyaan lanjutan Pak? Keadaan memaksa ini diaturnya itu secara prinsip itu di mana Pak? Keadaan memaksa ini diatur di dalam KUH Perdata. Bagaimana kemudian keadaan memaksa tersebut bisa menjadi alasan misalnya untuk penangguhan daripada pelaksanaan perjanjian. Sehingga kemudian dia tidak bisa dikatakan uang prestasi. Kira-kira demikian. Bapak ingat pasal berapa keadaan memaksa ini diatur? Kalau pasalnya saya lupa Pak. Oke, 1244 dan 1245 BW Pak, kalau tidak. 1245 ya. Oke, nah selain di BW, konsep keadaan memaksa itu diatur di mana lagi Pak? Selain dari di BW itu ada pada perundang-undangan yang bersifat khusus. Misalnya di dalam PHI
Nah ini juga mengatur bagaimana kemudian terjadi keadaan memaksa. Cuma saya secara khusus pasal juga lupa Pak Kadafi. Oke. Undang-undang lain yang Bapak yang mengatur mengenai konsep keadaan memaksa selain tadi Bapak bilang undang-undang PHI Pak ya. Ada undang-undang lain di luar BW yang mengatur soal konsep itu? Oke, undang-undang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya Pak ya. Jadi mungkin yang tadi Bapak maksud PHI itu lebih tepatnya di ketenagakerjaan ya. Ya, ada di Undang-Undang 2 2017 Pak tentang jasa konstruksi. Kalau di level di bawah undang-undang ada Pak? Kalau di level di bawah undang-undang terus terang saya lupa Pak, tidak menguasai saya itu. Nah ini saya mau tanya sebenarnya malah ke Bapak, ini ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tapi terminologi yang digunakan di Perpres tersebut itu keadaan kahar, bukan keadaan memaksa. Ini dua hal yang sama atau berbeda Pak? Keadaan kahar. Saya kira kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di kitab undang-undang hukum perdata mungkin agak berbeda ya pengertian keadaan memaksanya di sana. Karena keadaan memaksa yang kita pelajari dalam KUH Perdata ini adalah merupakan keadaan yang luar biasa. Tetapi mengenai kahar ini, sampai di mana pengertian batasan keadaan memaksa itu, ini saya belum paham. Oke Pak, Bapak jadi Panmut Perdata khusus selama masa pandemi, itu apakah kemudian, ya asumsi saya sih kemudian ada perkara-perkara yang masuk yang terkait dengan permasalahan ini, karena memang ini sedang jadi isu seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya. Nah, kalau unsur-unsurnya tadi kan Bapak udah bilang ya, unsur-unsur dari keadaan memaksa berdasarkan konsep BW itu ada peristiwa tidak terduga, tadi Bapak sebut juga peristiwa yang luar biasa. Kalau dikaitkan dengan itikat baik itu unsurnya seperti apa Pak? Itikat baik itu ada merupakan unsur subjektif yang ada pada diri para pihak itu. Adanya niat untuk kemudian bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, termasuk misalnya terhadap perjanjian atau utang tadi. Maaf, maksud saya tidak ada itikat buruk dari para pihak dalam ketika mereka menginvok ya, mengklaim bahwa sudah terjadi keadaan memaksa yang menghalangi mereka untuk melakukan prestasi. Itu apakah jadi unsur Pak, tidak adanya itikat buruk? Berdasarkan BW, maaf Pak. Tidak adanya itikat buruk ini merupakan unsur yang kemudian bisa menyebabkan dia tidak dapat dikatakan bukan prestasi. Dia punya niat tetapi untuk memenuhi prestasinya, tetapi kemudian dia tidak mampu. Ketidakmampuan itu bukan karena hartanya dia sembunyikan atau dia jadikan untuk saham yang lain dan sebagainya, tapi betul-betul itu berasal karena keadaan yang dialami gitu. Oke, kalau soal kesengajaan Pak, itu jadi unsur juga nggak dari keadaan memaksa berdasarkan pengaturan di BW? Kalau kesengajaan, saya kira itu lebih kepada etikat tidak baik Pak. Jadi bukan ke etikat baik baginya. Oke, sekarang saya mau dengar pendapat Bapak nih, opini Bapak, apakah 1 menit lagi. Apakah pandemi yang sedang kita hadapi, misalnya ya PPKM level 4 yang sedang kita sama-sama jalani begitu Pak ya, itu bisa jadi
alasan untuk para pihak yang terikat dalam satu perjanjian untuk menginvok adanya keadaan memaksa. Dan apa implikasinya, Pak? Adanya pandemi ini bisa menjadi alasan kemudian menjadi keadaan memaksa. Tetapi tentu juga harus kita lihat apakah ketidakmampuan dia membayar itu betul-betul karena pandemi, atau dia sebetulnya produknya itu masih jalan dengan baik misalnya. Kan dengan ada pandemi ini mungkin ada perusahaan yang memang dirugikan atau rugi karena keadaan, tetapi ada juga perusahaan yang justru beruntung dengan pandemi ini. Nah, di sini hakim harus menilai dia ini termasuk yang mana. Kalau seandainya dia memang merupakan keadaan karena pandemi, saya kira ini bisa dipertimbangkan. Saya kira demikian, Bapak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Haswandi.